kelas 8. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Kenapa disebutnya sisinya datar? Karena bagian alasnya itu adalah berbentuk datar, seperti persegi, persegi panjang, kemudian trapesium, kemudian segitiga, itu kan semua datar. Kalau misalnya bangun ruang sisi lengkung, itu bawahnya alasnya itu adalah sisinya melingkar atau lengkung. Contohnya seperti ini nih, kaleng ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Kenapa? Karena bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Ya, jadi kita akan membuatnya sekarang, belajar tentang bangun ruang sisi datar. Oke, contohnya remote ini adalah sisi datar. Ya, persegi. Alasnya persegi. Kalau alas yang ini juga persegi, persegi panjang. Ya. Oke. Jadi persegi panjang, persegi itu adalah bangun datar. Kemudian bangun ruang itu adalah 3 dimensi. Jadi dia akan menjadi sebuah dimensi karena ada isinya di dalamnya. Nah, sekarang kita mau belajar bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar tersebut. Oke. Nah, yang pertama yang kita mau pelajari adalah si kubus. Tapi pertama-tama kalau misalnya kalian nggak punya box, nggak punya benda-benda yang berbentuk bangun ruang, boleh kalian googling ya. Jadi kalian boleh googling, kalian sambil lihat-lihat bangun ruang sisi datar itu apa aja macam-macamnya ya. Intinya bangun ruang sisi datar itu nanti akan terbentuk menjadi 2, prisma dan limas. Oke. Tapi sebelumnya Miss Yesi mau kasih tugas dulu sama kalian. Tugas ini adalah keterampilan. Jadi nanti kalian membuat satu kubus tanpa pakai jaring-jaring. Tutorialnya Miss Yesi akan kasih ya. Jadi nanti kalian pelajari baik-baik. Kemudian kalian kirimkan video feedbacknya kalian ke Miss Yesi. Lewat email bisa, lewat WhatsApp juga bisa. Jadi kalian nanti email ke Miss Yesi boleh, atau boleh lewat WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya bisa sih email aja ya, soalnya kalau WhatsApp gedean. Oke. Kalau misalnya Miss Yesinya rajin, Miss Yesi akan sediakan drive, nanti akan di situ dikumpulkan semuanya. Jadi tunggu aja informasinya setelah ini ya. Hola, balik lagi nih. Nih tutorialnya sekarang kita mau bikin kubus kayak begini. Jadi nanti kalian akan feedback kalau sudah jadi. Oke, caranya adalah sediakan 2 lembar kertas seperti ini. Bisa dirobek dari buku ya. Terus 2 lembar aja. Kemudian ini kan persegi panjang, kita butuhnya menjadi persegi. Bagaimana caranya? Caranya adalah tolong dibuat, ditekuk, dilipat menjadi sebuah segitiga seperti ini. Ya, dia akan menjadi segitiga seperti ini. Kemudian ujung bawahnya ini sisanya itu kalian gunting aja nih, sepanjang yang ini kalian gunting. Oke, kalau sudah digunting dia akan seperti ini segitiganya. Kemudian kalau kalian buka, dia akan berubah menjadi persegi. Nah, sekarang di situ kan ada 2 simetri ya, 1 sama ini 2. Nah, itu adalah bagian dari persegi yang akan kalian potong. Jadi caranya dari yang persegi besar ini kalian lipat menjadi 2 bagian, kemudian dilipat lagi jadi lebih kecil ya. Kalau kalian buat, kalian akan mendapatkan 2 buah simetri potong di sini. Kemudian kalau kalian sudah potong ya, dia akan menjadi persegi-persegi kecil seperti ini. Kalau persegi-persegi kecilnya ini udah jadi, minta tolong dilipat sekarang ya. Dilipat jadi 2 bagian ya, seperti ini, jadi 2 bagian. Kemudian ujung-ujungnya ini, sayapnya ini dilipat kembali ke arah bagian tengah, sama yang ini juga dilipat ke arah bagian tengah menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah kalian buka, dia akan seperti jendela atau pintu ya. Jendela atau pintu ada di sini. Oke. Kemudian yang bagian ujung atasnya itu kalian lipat menjadi bentuk segitiga kecil. Kemudian pada jendela yang sebelahnya, ujungnya juga kalian lipat menjadi bentuk segitiga yang kecil juga. Jadi akan ada 2 ujung ini dibentuk menjadi segitiga.
Oke, kemudian kalian geserkan atau lipatkan ke arah luar, kebuka seperti ini. Kan di sini kalian akan lihat nih lipatan kecil dari segitiganya yang tadi. Nah, lipatan kecilnya tadi itu harus kalian arahkan sehingga dia akan sejajar dengan lipatan yang paling luar. Sejajar dengan lipatan yang paling luar. Jadi lipatan kecil ini nih, bekas lipatan ini itu harus sejajar. Ya. Dia akan membentuk seperti ini. Nih, dia akan sejajar seperti ini. Oke, kemudian kalian lipat ke dalam. Lalu nanti ada sisanya. Sisanya itu kalian lipat lagi sehingga kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya. Hal yang sama dilakukan juga di ujung yang sebelahnya. Oke. Jadi dia akan membentuk dua buah ujung atas bawah seperti ini. Jelas? Dicoba dulu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, bagian yang luar sini yang tidak terlipat itu kalian bikin segitiga, lalu disisipkan ke dalam yang tadi kalian sudah lipat-lipat. Seperti ini disisipkannya. Oke, yang bagian sebelah sini juga kalian sisipkan. Jelas ya? Kalau sudah tersisip, dia akan membentuk seperti ini, jajar genjang. Nah, ada dua ujung kan, atas sama bawah. Ujung atas sama bawahnya itu kalian tekuk sehingga dia akan membentuk persegi yang bentuknya kecil. Seperti ini. Oke, bisa ya? Dicoba bikin sampai 6. Nanti kecil-kecil kayak gini 6, nanti akan disambung di video yang selanjutnya. Ya. Halo. Udah dapat 6 kan ya? 6 yang persegi kecil-kecil. Nanti cara nyambunginnya adalah tinggal sayapnya yang dari sini itu diselipkan ke persegi yang kecil yang kamu mau pakai sebagai base-nya, sebagai dasarnya, sebagai alasnya. Kayak gini. Oke, kemudian ambil lagi yang lain, terus disambungkan lagi ke sisipan-sisipan yang ada di sini nih, ya. Kayak gini. Jadi dia akan kayak numpuk-numpuk gitu. Oke. Terus gimana Miss kalau ada ujung sayap ini sama ujung yang sayap sebelah sini? Itu mereka diapain? Itu juga akan disisipkan. Disisipkan ke celah yang ada di tengah sini. Semuanya disisipkan ke dalam persegi yang kecil. Yang ada sisipan di dalam persegi yang kecil. Ya, silahkan dicoba. Miss gimana nih kalau numpuk-numpuk sayapnya begini? Sekali lagi, sayapnya nggak boleh numpuk. Jadi, sisa-sisa sayap ini disisipkan ke persegi-persegi kecil yang ada di sini. Ada sisipannya yang di sini. Oke. Jadi sisipin. Bisa ya? Coba ya. Dikit lagi prosesnya udah mau jadi. Oke. Dan jadi kubusnya Miss Sesi udah jadi. Cara ngeceknya, kubus ini benar apa enggak? Sisipan-sisipannya adalah kalau dia dilempar, kemudian jatuhnya dia tetap tegak seperti ini, tidak ada perubahan, berarti dia sisipannya